Karena kalau tantangan-tantangan dalam kitab suci itu, barang siapa yang membuat semisal satu ayat di dalam kitab suci itu, nggak bakalan bisa. Kalau cuman sepotong ayat atau satu ayat yang memerintahkan untuk memutuskan leher orang, apa susahnya bagi saya? Di dalam versi cetak itu tidak ada kata tidak. Sedangkan versi online ada kata tidak. Pertanyaannya, mana yang benar? Yang mau pergi atau yang tidak mau pergi? Lah kalau bertentangan begini, Bapak sekalian, sama-sama TB2 tapi tidak sama isinya. Terus yang benar mana? Apakah ini firman Tuhan? Nah, yang firman Tuhan itu yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, di berbagai kesempatan pendeta penghujat ini yaitu Saifuddin Ibrahim atau yang berganti nama menjadi Abraham bin Moses ini, tetap saja dia menghujat, menghina dan melecehkan Al-Quran. Tetapi pertanyaannya, ketika Saifuddin Ibrahim menghujat dan menghina, memelintir ayat-ayat Al-Quran tersebut, sudahkah pendeta murtadin gadungan ini benar-benar mempelajari isi Bibelnya sendiri? Sudahkah Saifuddin Ibrahim ini introspeksi dengan kitab sucinya yaitu Bibel, yang notabene di sana sini ditemukan banyak sekali kesalahan dibongkar oleh tokoh Kristen sendiri. Nah, kali ini mampukah Saifuddin Ibrahim menjawab satu pertanyaan dari Dr. Yonatan Purnomo ketika ditunjukkan satu ayat yang berubah? Nah, yang mana yang firman Tuhan? Oke, teman-teman, mari kita simak videonya. Karena Michael Hunter Hart, penulis buku 100 tokoh itu, tidak memperhitungkan apa pengaruhnya sekarang ini. Kalau dia hidup sekarang ini, pasti dia tidak memasukkan tokoh nomor 1 itu. Bahkan, ya kalaupun dia menghitung jasa saya, ya di bawah saya lah tokoh tersebut, Mr. M. Ya bukan menghina. Kira-kira apa jasa dari Saifuddin Ibrahim ini bagi kemanusiaan? Tidak usahlah untuk kemanusiaan. Apakah jasa Saifuddin Ibrahim untuk kekristenan? Saya kira nggak ada, teman-teman ya. Karena apa? Banyak dari umat Kristen itu mengatakan Saifuddin Ibrahim ini adalah aib bagi kekristenan. Jadi sangat tidak relevan sekali ketika Saifuddin Ibrahim ini membandingkan dirinya, sosok pemungut sampah ini, dengan seorang tokoh yang dituliskan oleh Mikael H. Hart di situ, yang mana menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh yang mempunyai pengaruh nomor 1 di dunia. Puncaknya adalah Nabi Muhammad SAW, sedangkan Yesus di dalam urutan yang ketiga. Nah, kalau manusia sampah ini apa jasanya bagi kehidupan manusia? Apa jasa si Saifuddin Ibrahim bagi kekristenan selain daripada dia menjadi aib atau sampah bagi kekristenan sendiri? Karena kalau tantangan-tantangan dalam kitab suci itu, barang siapa yang membuat semisal satu ayat di dalam kitab suci itu, nggak bakalan bisa. Kalau cuman sepotong ayat atau satu ayat yang memerintahkan untuk memutuskan leher orang, apa susahnya bagi saya? Nah, untuk Saifuddin Ibrahim saya kasih bocoran ya. Sebagai referensi ketika Saifuddin Ibrahim ingin membuat satu ayat semisal apa yang dia sebutkan tadi, maka referensinya adalah kita kembalikan kepada ayat-ayat Bibel kepunyaan Saifuddin Ibrahim yang selaras dengan apa yang dia katakan ya. Ayat-ayat kejam di dalam Bibel seperti yang Anda lihat di dalam layar. Nggak ada susahnya.
Kok di sayembara kan nggak bakal ada orang yang mampu membuat sayembara kitab itu. Kecil. Tapi memang bagaimanapun, ya, Muhammad adalah tokoh yang sangat menginspirasi dalam penipuan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, dan bagaimanapun Anda berada, beberapa waktu saya harus membuat betapa oonnya ini beliau. Ketika tidak mampu, salah satu contoh, tidak mampu menjawab pertanyaan dari pengikutnya. Ya teman-teman, kita lihat di sini Saifuddin Ibrahim ini semakin stres, semakin ngelantur ya. Dia berusaha untuk melecehkan Al-Quran, tetapi pertanyaannya, apakah Saifuddin Ibrahim ini sudah introspeksi diri dengan Bibelnya, yang mana di situ banyak sekali ditemukan ayat-ayat yang mengandung kesalahan, seperti yang dibongkar oleh Dr. Yonatan Purnomo, menemukan 6.577 kesalahan ayat di dalam Bibel. Nah, untuk Saifuddin Ibrahim ada satu ayat yang akan ditunjukkan oleh Dr. Yonatan Purnomo, di mana dalam satu ayat tersebut di dalam versi Bibel yang berbeda, ternyata ayat itu sudah dirubah. Pertanyaannya, yang manakah yang firman Tuhan? Nah, nanti silahkan Saifuddin Ibrahim untuk menjawabnya. Di dalam TB2 itu sendiri, antara yang cetak kertas dan yang online, itu juga bermasalah. Yang benar yang mana? Mari kita lihat sekarang ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya buatkan di sini ya. Di dalam versi cetak itu tidak ada kata tidak. Sedangkan versi online ada kata tidak. Pertanyaannya, mana yang benar? Yang mau pergi atau yang tidak mau pergi? Lah kalau bertentangan begini Bapak Ibu sekalian, sama-sama TB2 tapi tidak sama isinya. Terus yang benar mana? Apakah ini firman Tuhan? Nah, yang firman Tuhan itu yang mana? Ini saya sekali lagi belum membandingkan dengan teks aslinya. Ini saya membandingkan antara TB2 versi cetak dan TB2 versi online. Nah, tugas dari Saifuddin Ibrahim dan juga semua para pendeta adalah menjawab pertanyaan yang paling penting dari Dr. Yonatan Purnomo setelah ditunjukkan satu ayat yang sama, tetapi di dalam Bibel di TB2 versi online versus versi cetak, ternyata ayat itu telah dirubah. Nah, yang manakah yang firman Tuhan? Saifuddin Ibrahim dan semua para pendeta di Indonesia, silahkan dijawab pertanyaan spesifik dari Dr. Yonatan Purnomo tersebut. Yang namanya kitab suci sudah jelas itu terlepas dari campur tangan manusia. Nah, kalau yang namanya kitab suci sudah terkontaminasi, sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia, masihkah layak itu disebut sebagai kitab suci? Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.